Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bersama-sama bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 20 yang demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak motif yang melatar belakangi mengapa seseorang itu mau melakukan kehidupan beragamanya dengan sangat rajin, sangat baik. Misalnya rajin pergi ke gereja, rajin menjadi donatur untuk diakonia, menjadi aktivis gereja, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa motif yang melatar belakanginya. Mungkin ada orang-orang yang memang rajin untuk melaksanakan kehidupan beragamanya sebagai bentuk penghayatan imannya akan Tuhan. Atau juga beberapa orang melakukan hal tersebut karena ia ingin mendapatkan berkat yang baik. Kehidupannya berjalan dengan baik, bahkan banyak hal-hal yang memudahkan yang bisa ia jalani dalam kehidupannya. Atau ada juga yang misalnya rajin bergereja, menjadi aktivis dan lain-lain karena mengisi waktu kosong. Atau ada juga yang melakukannya karena ingin menambah koneksi, ingin dikenal banyak orang, dan masih banyak motif-motif yang lain. Tentu saja apapun motif yang dimilikinya itu sah-sah saja. Tentu tidak salah ketika kita berharap hidup kita mendapatkan kemudahan dari Tuhan, mendapatkan banyak berkat dan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Tidak salah pula ketika kita melakukannya karena untuk mengisi waktu kosong dan waktu luang. Atau tidak salah juga ketika kita ingin dikenal atau memperluas jaringan kita dengan cara melakukan kehidupan bergereja. Namun menjadi potensi masalah yang harus kita perhatikan pula adalah ketika dalam melaksanakan kehidupan beragama yang menjadi motivasi kita hanyalah agar Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, agar hidup kita berjalan dengan baik dan mulus semata. Sebab ketika kita memiliki motivasi yang demikian saja, maka ketika ada hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, atau mungkin rencana-rencana yang tidak berjalan dengan baik, maka kita akan sangat mudah untuk kecewa. Ketika hidup berjalan dengan lancar dan baik, maka akan sangat-sangat mudah bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan menjaga kita. Namun ketika kita merasakan bahwa hidup berjalan dengan semakin sulit, kita biasanya lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dibanding mengingat dan percaya bahwa Tuhan telah menyertai kita dan akan terus menyertai kita dan melindungi kita, kita lebih banyak menggerutu dan bertanya, menghujat, bahkan meninggalkan Tuhan. Mengapa harus saya, Tuhan? Mengapa Tuhan tidak adil pada saya? Mengapa Tuhan tidak sayang dengan saya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Hal ini sekali lagi bisa terjadi sebab yang menjadi fokus kita dalam melakukan kehidupan beragama adalah diri kita sendiri. Perikop ini bersama-sama mengingatkan kita untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apa yang Ia perintahkan? Apakah hanya sekedar rajin ke gereja? Apakah hanya sekedar rajin beraktivitas, menjadi aktivis di gereja? Hanya sekedar rajin berdoa dan membaca Alkitab dan lain-lain? Dan apakah apa yang Ia perintahkan itu hanya untuk diri kita semata? Tentu Ia memerintahkan kita bukan dengan hal-hal yang demikian. Ia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu
bagi kehidupan bersama, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Yang menjadi fokus adalah kehidupan orang lain. Yesus bersama-sama mengajak kita untuk memberitakan Injil dan kabar kebenaran atau kabar baik. Fokus Yesus bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan terlebih bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, maka mungkin ketika kita bersama-sama ada dalam kehidupan beragama dan bergereja, maka yang menjadi penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kehidupan kita bisa berguna bagi orang yang ada di sekitar kita melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan beragama dan bergereja kita. Maka mungkin ketika kita melakukan kehidupan beragama kita atau kehidupan bergereja kita dengan sungguh-sungguh, lalu malah kehidupan kita semakin sulit atau ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, maka mungkin itu menjadi bagian yang perlu kita terima dan kita proses. Sebab memberitakan Injil bagi kehidupan bersama bukan menjadi hal yang mudah. Namun yang paling penting adalah Ia selalu menuntun dan menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan yang akan kita hadapi. Ia berjanji untuk selalu memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.